Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman cara men-setting HFNC sesuai dengan saran dari dokter ya. Karena untuk pemasangan HFNC ini kita harus berkolaborasi dengan dokter. Nanti dokter yang akan menentukan apakah pasien tersebut perlu dipasang HFNC atau tidak, dan dokter akan menilai pasien ini misalkan perlu dia pasang HFNC dengan kebutuhan sekian. Nanti dokter yang akan menentukan dan akan menilai ya. Nah, misalkan udah ditentukan nih sama dokter, pasien tersebut perlu pasang HFNC dengan settingan sekian, kebutuhan sekian. Nah, kita tinggal men-settingnya. Sebelum saya lanjutkan cara mendemokan cara men-setting HFNC-nya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman dapat informasi terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sebelum saya melanjutkan, nanti saya akan lihatkan kepada teman-teman beberapa contoh HFNC ya, dengan berbagai macam merek. Nah, nanti di teman-teman tersedianya mesinnya jenis apa. Nanti sama aja sih sebenarnya untuk settingannya ya, cuma bedanya di tombol-tombolnya aja. Untuk settingannya kurang lebih sama ya. Nah, ini contohnya dengan berbagai macam merek ya. Nah, ini juga ya salah satu contoh mesin HFNC ya. Ini juga, nah nanti saya akan mendemokan ini ya dengan airflow ya. Nah, ini airflow ini, nah itu ada yang putih yang bulat, itu untuk chamber ya, chamber buat nanti nyambung ke steril water, dan itu ada flow meternya ya untuk nyambungin ke oksigen sentral ya. Nanti oksigennya dari sana. Ini udah satu paket. Dan ini juga yang bulat ini adalah untuk ke breathing tube, nyambung ke breathing tube, nanti akan nyambung ke kanul pasien. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, ini adalah yang dipanah ini udah ada keterangannya. Ini untuk di breathing tube itu sambungin ke kanul ke pasien ya, kanul ke pasien. Terus itu ada breathing tube itu nyambung ke yang tadi yang bulat itu. Jangan hanya harus pas ya masangnya, kalau tidak pas itu akan bunyi. Nah, itu chambernya dipasang di sana, nanti tinggal pasangin aja, ditekan langsung nanti akan klik kayak gitu, ada tombol kliknya, bukan tombol klik ya, jadi ditekan sedikit. Nah, nanti dipraktek nanti akan dilihatin ya. Nah, ditekan sedikit nanti masuk harus pas nih, itu kan ada lubangnya ya di chamber itu. Nah, yang selang itu nanti tinggal ditusukin ke steril water. Steril water ini nanti akan mengisi chamber itu buat ngelembabin ya nanti udaranya. Kalau kayak di oksigen aja seperti begitu teman-teman. Nah, ini kita setting ya alatnya. Settingnya seperti begini, kita tekan tombol powernya sampai nyala. Setelah ditekan tombol power, tunggu beberapa saat. Nah, kita tunggu beberapa detik ya. Oke. Nah, kita akan tunggu sebentar. Nah, oke, kita tekan 2 berbarengan ya. Tujuan ditekan 2 ini untuk membuka kunci. Itu kan ada yang ke atas dan ke bawah. Nah, ini misalkan ini kan suhunya masih dikunci, tuh ada tanda kunci, kita buka. Caranya dengan ditekan yang tanda ke atas dan ke bawah berbarengan, nanti akan kebuka kuncinya. Suhunya ini dapat diatur dari 31 ke 3 sampai 37 ya. 31 itu kalau dari 31 ya terlalu dingin biasanya si aliran oksigennya. Kalau 37 sih rata-rata pasien itu mengatakan cukup ya 37, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Jadi kita bisa menanyakan ke pasiennya nanti pas diukur nih suhunya di 37, panas nggak? Kalau pasiennya sadar biasanya akan menjawab cukup ya.
Oke. Nah, kalau sudah diukur, udah diatur suhunya, sekarang kita atur di sini. Misalkan tadi dokter minta di berapa? Misalkan 60 ya. Di settingnya di 69,1 misalkan. Mintanya di 60,91, kita tinggal di setting aja. Tadi kalau misalkan masih tombol masih terkunci, jadi harus tekan berbarengan ya sampai buka kuncinya. Nah, ini kita bisa diturunkan minimal paling bawah itu 10 liter per menit ya. Paling tinggi itu di 60 ya, sampai 60 ya alirannya ya. Nah, karena dari dokter mintanya 60, kita disetting di 60 aja ini. Kita setting. Oke, setelah disetting kita atur nih ini ya, oksigennya, atau disebut juga nih FiO2 nya ya. Nah, kita tinggal setting. Kalau airpo ini nyetingnya cukup tinggal ditaikin aja ya di manometernya, tinggal taikin oksigennya, nanti dia akan naik sendiri. Khusus untuk ini ya, airpo ya, nanti biasanya karena ini udah satu paket, jadi tinggal naikin aja, diputer itunya manometernya. Udah naik, nanti kita lihat di sana. Nah, misalkan tadi kan minta 91 ya, naikkan sampai 91. Oke, ini masih 84, 85, terus naikin 89, 90. Nah, 91 udah ya. Berarti ini udah sesuai sarannya ya. Tadi kan menyarankan di 60,91. Kalau udah sesuai ini alirannya, berarti kita udah pas. Tinggal, nah ini kan oke. Nah, itu ada tanda checklist, berarti udah oke ya. Suhunya 37, 60, 91, jadi 60, 91. Nah, kalau misalkan dari dokter bilang 60, 91, nah itu kayak nyetingnya. Nah, di cara settingnya. Nah, kalau udah oke, kita tinggal pasangkannya ke pasien. Sambil sudah dipasangkan, jangan lupa dievaluasi saturasi pasiennya. Kalau saturasinya udah bagus, biasanya ini alat ini akan otomatis. Nah, misalkan udah ya, udah dipasang, udah oke ya ini ya tadi. Oke. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini kan 60,91 ya. Udah oke ya. Tinggal dipasangin aja. Nanti ini udah langsung ada alirannya ya. Aliran oksigennya. Sambil jangan lupa pasang bedside monitor ya, biar memudahkan untuk memonitor saturasi pasien dan tanda-tanda vitalnya ya. Oke. Nah, kalau misalkan tanda muncul seperti ini, berarti O2 tuh high, jadi terlalu tinggi nih konsentrasi oksigennya, FiO2-nya, dan biasanya akan menunjukkan saturasi pasien juga udah mulai perbaikan biasanya. Nah, kita harus melaporkannya. Dok, ini pasien ini dengan sekarang saturasinya udah bagus, misalkan udah di 100. Apakah ini HFNC-nya mau diturunin atau tidak? Misalkan kata dokternya silahkan turunkan di 60,82 misalkan. Kita tinggal turunin aja di manometernya tinggal turunin aja, nanti si FiO2 nya itu akan otomatis turun seperti di keterangan video ini, jadi 60,82 ya, seperti begitu. Jangan lupa saat menurunkannya juga teman-teman harus mengobservasi tanda-tanda vital pasien dan harus didokumentasikan nanti, karena kita untuk melaporkannya juga ke dokternya ya. Nah, misalkan di 60,82 saturasinya udah 98 dok. Oh iya bagus katanya, misalkan pertahankan di segitu. Kalau udah gitu udah cukup, tinggal dipertahanin aja. Nah, teman-teman juga misalkan nanti dapat belajar menggunakan Airpo ini ada di aplikasi Airpo 2 ya. Teman-teman tinggal download aja, tinggal di Play Store, nanti dibuka, diklik Airpo 2. Nanti teman-teman tinggal download, setelah di download nanti belajar. Di sana ada video untuk belajarnya ya, dan lengkap ya. Silakan teman-teman belajar. Nah, seperti begini ya.
Nah, nanti tinggal belajar tuh cara ke anak juga ya, ada cara untuk anak gimana ya. Nah, seperti tadi ini udah di setting nih ya. Nah, itu sterile water ya udah nyambung ke chambernya ya, itu kan ada selangnya. Nah, ini akan mengisi otomatis teman-teman. Si apa namanya ini eh, sterile water ini akan otomatis. Nah, itu selang yang hijau itu nanti nyambung itu ke oksigen sentral. Tadi untuk manometernya ya untuk mengatur FiO2-nya. Dan ini adalah breathing tube. Breathing tube ini akan nyambung ke nasal kanul pasien ya. Nah, untuk pemasangan breathing tube ini nanti harus pas ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang dapat saya saringkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman dapat informasi terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.